Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 IPA yang berbahagia, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu membimbing kita dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, materi kita pada hari ini adalah pelajaran sejarah Indonesia, sejarah wajib, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi atau yang kita kenal juga dengan istilah perpecahan bangsa ini memang bukan persoalan yang main-main, tak hanya merupakan masalah di masa lalu, di mana potensi disintegrasi pada masa kini pun bukan tidak mungkin terjadi. Karena itulah kita harus terus dan selalu memahami betapa berbahayanya proses disintegrasi bangsa bila terjadi bagi kebangsaan kita ini. Sejarah Indonesia telah menunjukkan hal-hal tersebut. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif tentang kemungkinan terjadinya potensi konflik berikut akibat dan bidang apa saja konflik tersebut dapat terjadi. Bentuk-bentuk pergolakan yang pernah terjadi di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965, di mana konflik dan pergolakan yang terkait dengan ideologi, di mana termasuk di dalamnya kategori adalah pemberontakan PKI Madiun, kemudian pemberontakan DITII, dan peristiwa G30S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja adalah komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Ada seorang akademisi dari Australia yang bernama Herbert Reed, di mana aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, terutama dapat dilihat pada masa pemilu 1955, terbagi dalam 5 kelompok. Yang pertama ada nasionalisme radikal, diwakili oleh PNI, kemudian Islam, NU dan Muslimi, komunis PKI, Sosialis Demokrat Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan yang kelima tradisionalis Jawa yaitu Partai Indonesia Raya, kelompok teosofis, kebatinan, dan birokrat pemerintah Pamung Praja. Pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Dan yang kedua, konflik dan pergolakan yang terkait dengan kepentingan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adin atau APRA, Republik Maluku Selatan RMS, dan Andi Agis. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada saat kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Agis semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan tentara kerajaan Hindia yang dikenal dengan Kenil, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai. Dalam situasi seperti ini pun konflik terjadi. Yang ketiga, konflik pergolakan yang terkait dengan sistem pemerintah.
Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal atau federasi dan Bijen Federal Overlap. Masalah ini berhubungan dengan negara federasi, mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Sedangkan pemberontakan PRRI Permesa merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau komunis. Dari konflik-konflik yang terjadi, maka kita perlu menuju sebuah konsensus, suatu pembelajaran, kesepakatan, bagaimana kita untuk dapat menciptakan kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masalah terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah di Indonesia pada saat ini, di mana Kementerian Sosial memetakan bahwa pada tahun 2014 di Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Dari konsensus yang ada, mari kita teladani para tokoh-tokoh pemersatu bangsa, di mana tokoh-tokoh inilah telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional, orang-orang yang berjasa terhadap negeri ini. Kira-kira ada 173 orang. Beberapa tokoh diantaranya adalah pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa. 3 tokoh dari Indonesia Timur diantaranya adalah Frankai Sipo, Silas Papare, dan Martin Inde. Kedaulatan para tokoh pahlawan nasional Indonesia ini juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim. Mereka adalah dua tokoh nasional yang menjadi pahlawan bangsa. Kemudian yang ketiga, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra, di mana seorang komunis Ismail Marzuki yang lahir tahun 1914 dan meninggal pada 1958, dilahirkan di Jakarta, yang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun ia berhasil mengarang lagu pertamanya yang berjudul O Sarinah tahun 1936. Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran radio, dan pada saat inilah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu barat untuk kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya lah yang menanamkan perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsanya. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947, Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda.
Ketika RRI kembali diambil alih Republik, ia baru mau kembali bekerja di sana. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan, menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Antara lain, Rayuan Pulau Kelapa tahun 1944, Halo Halo Bandung 1946, yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Selendang Sutra 1946 yang diciptakan pada saat Revolusi Kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu. Dan Sepasang Mata Bola 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Meskipun memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Perempuan pejuang yaitu ada Ompu Daeng Si Raju. Kalau hanya karena adanya darah di bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakan, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan ini dari dalam tubuhku. Itulah sepintas dari kata Opu Daeng Risaju, Ketua Partai Sarekat Islam Indonesia Palopo pada tahun 1930. Itulah sepenggalan kalimat yang diucapkan Opu, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Islam yang menentang kolonialisme Belanda. Waktu itu, ketika Datu Lawu Andi Kambu membujuknya dengan berkata, sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena ada tubuhmu mengalir darah kedatuan, sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawananmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut terhina. Karena itu kasihanilah kami. Tinggalkanlah partaimu itu. Namun Opu Daeng Risaju rela meninggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkeraman penjajah membuat dia rela mengorbankan dirinya. Opu Daeng Risaju dengan nama kecilnya adalah Fam Masjah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tu Barengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan kerajaan Luwu. Dengan demikian, Opu Daeng Risaju merupakan keturunan dekat dari kerajaan Luwu sejak kecil. Opu Daeng Risaju tidak pernah memasuki pendidikan barat atau sekolah umum. Walaupun ia keluarga bangsawan, boleh dikatakan Opu Daeng Risaju adalah seorang yang buta huruf Latin. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Setelah dewasa, Famajah kemudian dinikahkan dengan H. Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Opu Daeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia, memulai perkenalannya dengan H. Muhammad Yahya, seorang pedagang asli Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa.
Muhammad Yahya sendiri mendirikan cabang PSI di Parepare. Ketika pulang ke Palopo, Opu Daeng Risaju mendirikan